Dengan sikap hikmat sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudari Bupati Sragen, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Sragen, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur-inspektorat, kepala dinas, badan, kantor, dan bagian jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, serta tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan wartawan dan para pendengar radio publik lokal Buana Sragen, dimanapun saja berada, dan yang saya cintai seluruh warga masyarakat Sragen dimanapun berada. Mengawali sidang paripurna dengan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri sidang paripurna Dewan pada hari ini. Atas nama Dewan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku semua yang telah berkenan hadir demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan Kabupaten Sragen sejahtera, mandiri, maju dan berbudaya, dan selalu bersemangat bergotong royong tentunya. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen dan telah datang menandatangani jadwal hadir sebanyak 28 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya, sidang quorum telah terpenuhi
dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini, Selasa 27 September 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, sebelum memasuki pada acara pokok rapat paripurna hari ini, akan kami sampaikan revisi jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sragen. Untuk itu, kami persilakan Saudara Sekwan untuk membacakan revisi kegiatan yang kami maksud. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 18/DPRD/2022 tentang menyusun revisi jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sragen bulan September sampai dengan Desember tahun 2022. Masa sidang ke-1 tahun 2022. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42. Nomor 2 sampai dengan 4 tidak kami bacakan. Pertimbangan A. Bahwa untuk memperlancar kegiatan DPRD Kabupaten Sragen perlu menyusun revisi jadwal kegiatan bulan September 2022 dan menyusun jadwal kegiatan bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022 masa sidang ke-1 tahun 2022. B. Bahwa jadwal sebagaimana dimaksud huruf A di atas sebagai saran pertimbangan kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan tindak lanjut, memperhatikan pendapat, saran, pertimbangan dari anggota Badan Musyawarah yang disampaikan di dalam rapatnya tanggal 27 September dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen menyusun revisi jadwal kegiatan bulan September 2022 dan menyusun kegiatan bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022 masa sidang ke-1 tahun 2002 sebagai berikut. Nomor, hari, tanggal, uraian, jenis rapat. 1. Selasa 27 September 2022 menyusun revisi jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sragen bulan September dan menyusun kegiatan bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2002 masa sidang ke-1 tahun 2002 Badan Musyawarah. Nomor 2 sampai dengan 26 tidak kami bacakan. 27 Kamis 1 Desember 2022 laporan reses anggota DPRD Kabupaten Sragen paripurna. Catatan 1. Jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sragen 27 September 2022 Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sragen Ketua tertanda Suparno Esa, Sekretaris Pujiatmoko Sarjana Sosial. Pembacaan selesai. Terima kasih pada Pak Sekwan yang telah membacakan revisi jadwal DPRD. Acara pokok berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen di Kabupaten Sragen, dan yang kedua adalah Bupati Sragen atas
umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Dan yang ketiga adalah pendapat Bupati Sragen terhadap dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen, yaitu Raperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen agar dapat lancar jalannya tersebut. Dan kami langsung akan memanggil pada saudara-saudara yang mana telah dikirimkan namanya oleh fraksinya masing-masing. Untuk itu saya persilakan kesempatan pertama kepada Saudara Suyanto SE dari fraksi PDI Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam rapat paripurna tanggal 27 September 2022, juru bicara Suyanto SE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 perangkat daerah. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang terhormat Bupati Sragen yang kali ini diwakili oleh yang terhormat Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Sragen, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, yang terhormat tamu undangan, sekwan, dan para anggota dewan serta masyarakat Sragen yang berbahagia dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada. Mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang pertama diperkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ridho dan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, kekeluargaan,
dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan umum kami terhadap materi raperda tersebut di atas. Ucapan terima kasih tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas penyampaian pengantar penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tersebut di atas dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 26 September 2022 yang lalu. Rapat Dewan yang terhormat, setelah kami melakukan telaah yang mendalam terhadap penyampaian pengantar penjelasan Bupati atas raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di mana kabupaten harus segera menyesuaikan SOTK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Sudah menjadi spirit pemerintah pusat bahwa penyederhanaan birokrasi pemerintahan akan berdampak pada model struktur organisasi yang berbasis struktural, namun berubah menjadi organisasi dengan dua level yang dibangun secara fungsional. Harapannya perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap dengan adanya perubahan ini dapat mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan strategis secara berkelanjutan, serta mewujudkan kelembagaan yang efektif. Di samping itu, dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang disesuaikan dengan regulasi terbaru, akan tumbuh sinergis antar program dengan kegiatan yang ada di tingkat provinsi maupun pusat. 2. Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA secara mandiri maupun dapat bergabung dengan fungsi penunjang pemerintahan lainnya untuk menjalankan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Fraksi PDI Perjuangan berharap dengan dibentuknya BRIDA yang digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan
riset dan inovasi daerah tidak hanya menjadi seremoni perubahan nomenklatur, namun tidak diikuti revolusi dalam perubahan mindset. Tugas dan fungsi serta positioning organisasi Brida ke depan harus mampu berorientasi outward looking untuk mengoptimalkan berbagai hasil riset dan inovasi yang sudah ada di berbagai lembaga yang sudah dicanangkan oleh Saudara Bupati 1 dalam kurung 1 OPD 1 inovasi dioptimalkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, mohon tanggapan sejauh mana kewenangan Brida yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan di Kabupaten Sragen. Dan apa perbedaan bidang tugasnya dengan bidang penelitian dan pembangunan? Mohon tanggapan. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tersebut di atas. Agar lebih fokus, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pembahasan raperda yang mengatur penjelasannya telah disampaikan oleh Saudari Bupati Sragen dalam rapat paripurna tanggal 26 September 2022 dilakukan oleh panitia khusus dalam kurung pansus. Semoga apa telah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan apabila dalam penyampaian kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf serta terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 27 September 2022, fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Bambang Samekto SH.MSA, Sekretaris Sugiyarto SE, ditandatangani. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Saudara Suyanto SE selaku juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan dalam pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, sesuai nama yang terkirim oleh fraksi, yaitu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan disampaikan oleh Saudara Insinyur Fatur Rahman. Waktu dan tempat saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara pimpinan sidang, pimpinan DPRD serta teman-teman anggota DPRD. Yang terhormat
Bupati dan Wakil Bupati yang berkenan hadir saat ini, Wakil Bupati, yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, yang terhormat Kepala Dinas dan Badan, yang terhormat seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Sragen. Yang kami hormati wartawan media cetak, media elektronik, tamu undangan, hadirin serta pertama-tama perkenanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Selasa siang maksud kami, dua berdiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaat di hari akhir nanti. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi PKB dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati serta jajarannya untuk telah menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen yang disampaikan pada hari Senin 26 September 2022 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, untuk mewujudkan rancangan yang sesuai tujuan bersama diperlukan masukan dari berbagai pihak agar nanti menjadi kesepakatan bersama guna meraih hasil yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya rancangan ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sragen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar belakang disusunnya Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 melaksanakan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian fraksi PKB mengamati dan mempelajari rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang serta mengikuti perkembangan zaman yang selalu dinamis mengalami perubahan. Dalam upaya terbentuknya perda yang mampu berdampak positif bagi kemajuan Kabupaten Sragen dan sebagaimana tambahan informasi serta gambaran serta umum dalam rangka pembahasan Raperda ini, maka fraksi PKB mengajukan beberapa pandangan, pertanyaan dan masukan. Antara lain, 1. Fraksi PKB melihat bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dinas yang dekat dan dibutuhkan masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Sragen mata pencahariannya petani dan peternak. Dan kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Sragen karena telah membuat Raperda ini dengan berbagai pertimbangan. Kami berharap Raperda ini tidak semata-mata untuk lebih efisien dalam anggaran, SDM dan lain sebagainya. Dan kami berharap dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Mohon tanggapan. 2. Adanya beberapa dampak apabila tetap dilakukan oleh dua dinas
Di antaranya yaitu terjadi kendala dalam proses perencanaan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Mohon penjelasan. 3. Dampak yang terjadi apabila tetap menjalankan dua dinas, yaitu terjadi hambatan dalam pelaksanakan penyuluh terutama untuk subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Pertanian berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kami menanyakan apa saja job desk yang dilaksanakan penyuluh sekarang dan apakah efektif apabila dinas digabungkan terhadap kinerja penyuluh. Mohon penjelasan. Sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohon maaf jika dalam pandangan fraksi kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Fatur Rahman, Sekretaris Muhammad Bahrul Mustawa. Terima kasih kepada Saudara Insinyur Fatur Rahman selaku juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan perlu kami sampaikan saudara-saudara, keterlambatan Saudari Bupati Sragen tadi karena faktor banyaknya kegiatan bersamaan kegiatan yang ada di Semarang, dan alhamdulillah saat ini beliau sudah duduk di pimpinan atau di meja sidang rapat paripurna hari ini. Saya ucapkan sugeng rawuh Mbak Bupati, dan nanti akan kita lanjutkan beberapa hal yang kaitannya jawaban Bupati dan pendapat Bupati. Beliau sangat konsisten menjalani dan mendatangi apa yang menjadi undangan dari agenda-agenda DPRD ini. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Golkar yang mana telah menugaskan Saudara Tohar Ahmadi untuk menjadikan pandangan umum fraksinya. Saya persilakan. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang terhormat dari Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen, yang terhormat saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan, staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen
dimanapun berada. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kemurahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini dapat mengikuti paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi ini, kami fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa pertanyaan, saran, usul, dan pendapat terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. 1. Bahwasannya pada perubahan kedua Perda nomor 5 tahun 2016 sudah bisa dimungkinkan penggabungan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Hal ini mohon penjelasan. 2. Berapa jumlah penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan ketika juga membawai subsektor peternakan, bagaimana teknis pelaksanaannya, karena hal tersebut juga membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. 3. Bagaimana teknis kerja BIPDA nanti, karena pada sekarang ini masing-masing dinas atau OPD sudah berlomba-lomba membuat inovasi. Hal ini mohon penjelasan. 4. Penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan adalah langkah koordinatif yang dapat melahirkan kesinambungan tata kerja dan tata kelola yang baik. Mohon penjelasan rasionalisasi pengelolaan pegawainya seperti apa. 5. Terkait dengan penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan, bagaimana akses ke depan secara pemberdayaan dana dan upaya maju dengan pemerintah pusat, mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, untuk pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda tersebut, fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan untuk segera dibentuk pansus, panitia khusus, dan selanjutnya kami mempercayakan kepada anggota-anggota yang nantinya akan duduk di pansus tersebut untuk pembahasan yang lebih lanjut dan terperinci. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Golkar, dan apabila dalam penyajian ini kurang berkenan bagi semua pihak, kami selaku juru bicara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 27 September 2022, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Sri Pambudi ST, Sekretaris Muhammad Haris Effendi SE ditandatangani. Terima kasih pada Saudara Toha Ramadi selaku juru bicara dari fraksi Golongan Karya. Untuk selanjutnya saya persilahkan dari fraksi PKS ditunjuk oleh Saudara Wawan Yudirnanto. Saya persilahkan.
Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati segenap jajaran eksekutif, kepala badan dan kepala dinas, instansi, sekwan dan jajarannya, dan rekan-rekan anggota DPRD, wartawan, seluruh hadirin sekalian dan pendengar radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna. Dalamnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada rancangan peraturan daerah 2016 tentang pembentukan, menyampaikan penghantaran, memberikan beberapa masukan. Yang pertama, bahwa ada 3 macam raperda. Pertama, yang bersesuaikan undang-undang atau aturan dari pusat yang baru atau yang berubah. Ketiga, yang bersifat urgen. Ini termasuk raperda yang bersifat delegatif. Pemerintah daerah tinggal menyesuaikan dengan aturan pusat yang terbaru. Tahanan pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan dalam melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan matang sehingga tercapai 3 tepat, yakni tepat mutu, tepat guna, dan tepat sasaran. Kedua, terkait perubahan nomenklatur Bapeda Litbang menjadi Badan Res nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN diharapkan bisa mengorang dan kesejahteraan rakyat. Sidang paripurna yang terhormat, demikian daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Akhirnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Bupati Sragen dan jajarannya serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sragen yang berkeadilan sejahtera, dan semoga hari esok 27 September 2022 fraksi Partai Keadilan Sejahtera MH ditantangani Sekretaris Wawan Judirnanto. Terima kasih pada Saudari Wawan Judirnanto yang telah menyampaikan dalam pandangan umum fraksinya. Selanjutnya dari fraksi Gerindra PAN, Saudara Jumardi Esos, saya persilakan. Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra PAN. Pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati
Wakil Ketua dan anggota DPR Kabupaten Sragen, yang jajaran Pemda Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berita staf-stafnya, rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Puji syukur kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang peraturan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Rapat Dewan yang kami hormati, mengawali pemandangan umum fraksi ini, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra PAN guna menyampaikan pemandangan umum fraksi. Demikian pula ucapan terima kasih kepada saudari Bupati Sragen yang telah menyampaikan pengantar penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang peraturan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sebagai pengantar awal untuk melakukannya pembahasan. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Pertimbangan disusunnya rapat tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen merupakan wujud pelaksanaan dari 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 272 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, fraksi Partai Gerindra PAN memiliki beberapa masukan dengan pertanyaan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa masukan yang pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam pembuatan Perda Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Sragen nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen, direncanakan ada penggabungan dua dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan perikanan, kami berharap dengan penggabungan dua dinas itu justru akan lebih efektif, efisien, terukur dan tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan. Tetapi dengan adanya penggabungan dua dinas tersebut akan dapat efisien profesional. Langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah agar pengurungan profesional ini bisa teratasi sesuai dengan profesi dan skill personil dan tersebut, khususnya pejabat eselon. Ini kinerja semua personilnya akan lebih maksimal, efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan terukur. Saudara-saudara, rapat Dewan dan pendengar radio Buana Asri yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Gerindra PAN yang dapat kami sampaikan. Untuk pembahasan yang lebih cermat dan teliti, selanjutnya fraksi Gerindra PAN mengajak kepada rekan-rekan fraksi untuk mengusulkan bentuk panitia khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen
27 September 2022, DPR Kabupaten Sragen, fraksi Gerindra PAN, Ketua Dr. Joko Supriyanto, Sekretaris Wahyu Dwi Standingrum SEMH. Terima kasih pada Saudara Jumardi Esos yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra PAN. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Demokrat Nasdem ditunjuk oleh Saudara Asita SE. Saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Demokrat Nasdem. Pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan dewan, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Sekda dan para asisten Sekda Kabupaten Sragen, yang kami hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati rekan-rekan anggota dewan dan rekan-rekan dari pers media massa lainnya, segenap undangan serta pendengar siaran radio publik Buana Asri yang berbahagia. Di hari yang indah ini, untuk kesekian kalinya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam akan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa peradaban umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan keselamatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Dalam kesempatan ini pula, fraksi kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrat Nasdem untuk menyampaikan pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Bergesernya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah, telah terjadi perubahan, yaitu pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara hakiki. Dengan kebijakan politik desentralisasi melalui otonomi, maka pemerintah daerah memperoleh pembesaran wewenang yang diserahkan dengan harapan daerah lebih efektif dan efisien untuk mengambil keputusan dalam melakukan pemberdayaan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat, karena daerah itu sendirilah yang mengerti tentang kondisi daerah masyarakatnya. Bagi pemerintah daerah, otonomi daerah juga merupakan sebuah pengembalian harga diri, sehingga semakin menyadarkan akan makna kedaulatan rakyat, bukan sekedar memperoleh pelayanan yang baik dan adil dari pemerintah yang telah mereka pilih, tetapi lebih daripada itu, mempunyai hak untuk berpartisipasi
mengambil keputusan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat melalui kewenangan pemerintah daerah sebagai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Lebih lanjut, kebijakan politik desentralisasi mengarah pada substansi umum melalui otonomi daerah juga mempunyai makna pendelegasian pengambilan keputusan dari pemerintah kepada rakyat sebagai bukti nyata secara terus-menerus dan konsistensinya eksekutif dalam upaya mengimplementasikan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam pembangunan pelayanan kepada masyarakat dengan keterbukaan, akuntabilitas yang merupakan bagian aktualisasi clean government dan good governance. Mohon maaf, kami teruskan kembali. Fraksi Demokrat Nasdem berharap bahwa setiap kesempatan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen hendaknya senantiasa berpedoman pada azas-azas umum penyelenggaraan negara, yaitu mengutamakan kepentingan umum, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Untuk itulah, Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Sragen dalam kesempatan pemandangan umum terhadap Raperda pada hari ini memberikan beberapa catatan untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. 1. Penggabungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Perikatan. Setelah membaca dan mencermati penjelasan Bupati, maka kami mohon penjelasan beberapa hal sebagai berikut. A. Salah satu alasan penggabungan ini adalah karena ada program kegiatan dan subkegiatan dalam satu urusan pemerintahan, bidang pertanian dilaksanakan oleh dua perangkat daerah. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana penyusunan tugas pokok dan fungsi tupoksinya dari kedua dinas tersebut. B. Dengan penggabungan ini, apakah beban tugas dari dinas yang baru tidak terlalu besar? C. Bagaimana nasib kepala dinas yang lama? D. Hasil penggabungan adalah dengan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
yang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana dengan Kabupaten Sragen yang tidak memiliki laut? E. Dengan penggabungan ini, bagaimana urusan pemerintahan di bidang peternakan? Karena dalam perubahan ini tidak dibentuk dinas peternakan. Bagaimana struktur organisasi dan tupoksinya? 2. Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. Dalam hal ini kami menyambut baik maksud Bupati merubah nomenklatur untuk menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Sebagaimana pada poin 1, berikut ini fraksi kami juga mohon penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut. A. Bagaimana tupoksi setelah perubahan nomenklatur karena ada bidang kegiatan baru yaitu inovasi? B. Bagaimana struktur organisasi setelah perubahan nomenklatur? Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikianlah pemandangan umum fraksi Demokrat Nasdem terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Untuk pembahasan lebih lanjut, kami menyarankan kepada pimpinan DPRD untuk dibentuk panitia khusus. Hal-hal yang belum terangkum dalam pemandangan umum ini akan kami sampaikan dalam pembahasan secara detail melalui anggota fraksi Demokrat Nasdem pada panitia khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 27 September 2022, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Demokrat Nasdem, Ketua Harmono Esa ditandatangani, Sekretaris Mualim Sugiono Esa ditandatangani. Terima kasih kepada Saudari Asita SE, juru bicara dari fraksi Demokrat Nasdem, dan terima kasih pula kepada anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya mewakili dari fraksi masing-masing. Saudara-saudara dan sidang yang terhormat, selanjutnya pandangan umum tersebut perlu ada tanggapan dari Bupati Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen ini. Selanjutnya, saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara berikutnya, yaitu jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 seperti tersebut, yang disampaikan oleh masing-masing Saudara Eko Muji Suharto SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saudari Adilah Gulsum SH dari fraksi PKB, Saudara Tohar Ahmadi SH dari fraksi Golongan Karya, Saudara Haryanto SPT dari fraksi PKS, dan Saudara H. Jumari MH dari fraksi Gerindra PAN, dan Saudara Asita SE dari fraksi Demokrat. Dengan demikian, kepada Saudari Bupati Sragen kami persilakan menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen dan sekaligus menyampaikan pendapat Bupati Sragen terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah Kabupaten Sragen. Untuk itu, saya persilakan Saudari Bupati Sragen untuk menyampaikan. Tanggapan dan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap Rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati para pejabat eksekutif, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia, serta pendengar radio publik lokal Buana Asri dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita semua untuk menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, membangun Kabupaten Sragen yang lebih maju dan sejahtera. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Senin 26 September 2022 telah dilaksanakan rapat paripurna Dewan dengan agenda acara pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Pada rapat paripurna tersebut telah disampaikan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi yang diwakili oleh 1. Saudara Eko Muji Suharto SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2. Saudari Adilah Gulsum SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Saudara Tohar Ahmadi SH dari fraksi Partai Golongan Karya, 4. Saudara Haryanto SPT dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 5. Saudara Dr. Andes Haji Jumari MH dari fraksi Partai Gerindra PAN, dan 6. Saudari Asita SE dari fraksi Demokrat Nasdem. Atas penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing, kami mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga kami mendapatkan berbagai saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan yang baik dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bumi Sukowati yang kita cintai ini. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum masing-masing fraksi sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara Saudara Eko Muci Soeharto SH. 1. Pemerintah Kabupaten Sragen telah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan UMKM dengan berbagai jenis pemberdayaan yang akan dilakukan, antara lain pelatihan pemasaran, di antaranya dengan metode digital marketing melalui marketplace dan sosial media, penyuluhan keamanan pangan, sosialisasi akses permodalan atau pembiayaan, pelatihan teknis dan bantuan peralatan, program tuntas kemiskinan, usaha ekonomi produktif, kerjasama dengan PT Admin Pintar Kita dan PT Reksa Transaksi Sukses Motor, penyedia platform digital. 2. Terima kasih atas saran dan masukannya terkait optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk pengawasan dan pengoptimalan pendapatan asli daerah telah dan akan terus dilakukan melalui metode digitalisasi, antara lain melalui penerapan sistem elektronifikasi transaksi seperti melalui internet banking, ATM, mobile banking, CMS, Shopee, Tokopedia, dan GoPay, serta berbagai kanal lainnya. Adapun terhadap kinerja BUMD, hal ini selalu kami lakukan dan alhamdulillah rasio kesehatan keuangan di BUMD Kabupaten Sragen menunjukkan kondisi yang positif. 3. Ketentuan mengenai penerima hibah telah diatur secara detail dengan peraturan Bupati yang secara teknis di lapangan bahwa penerima hibah telah diverifikasi oleh SKPD terkait serta menerima alokasi dana sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 4. Terima kasih atas masukannya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Hal ini telah dilakukan dan terus akan dioptimalkan untuk mewujudkan good governance dan clean government di Kabupaten Sragen. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Saudari Adilah Kulsum SH. 1. Terima kasih atas apresiasinya terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun 2023 untuk selanjutnya terkait peningkatan kinerja, pengawasan, serta evaluasi kami telah lakukan melalui evaluasi SAKIP di setiap triwulan dan juga evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen. 2. Upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain berbagai program dan kegiatan di SKPD yang mendukung pengembangan UMKM, pemberian kurda, pelaksanaan padat karya, optimalisasi objek pariwisata diantaranya di Kemukus dan Sangiran, serta objek lainnya. Kemudahan perizinan bagi pengusaha baru, pembangunan besar serta perbaikan sarana transportasi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai lokasi strategis yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. 3. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen dalam peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain A. Menyusun dokumen analisa dampak lingkungan dan menerapkan green building
terhadap lokasi pembangunan strategis. B. Pencegahan pencemaran dengan pembuatan dokumen sumur resapan, IPAL, dan lubang biopori. C. Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan perubahan iklim, membuat sumur resapan, biopori, dan embung. D. Penanggulangan pencemaran. E. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. F. Pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. G. Pembersihan unsur pencemaran di 7 lokasi yaitu sungai dan saluran. H. Penataan TPA Tanggan serta pembangunan TPS 3R di berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. I. Menjaga keberlangsungan hutan kota yang ada di wilayah perkotaan. J. Kerjasama dengan USAID IWAS Plus, pendampingan, layanan air minum, dan sanitasi. 3. Fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Saudara Tohar Ahmadi SH. 1. A. Belanja pegawai sebesar 30% akan terus kami sesuaikan secara bertahap dan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan tetap memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat. B. Pemenuhan belanja infrastruktur dan atau pemulihan ekonomi akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan secara bertahap sehingga mencapai target. 2A. Perencanaan penganggaran di dalam RAPBD sudah disesuaikan dengan target kinerja OPD, termasuk dinas sosial yang terkait pelayanan dasar. Pencapaian target kinerja tidak hanya diperhitungkan dengan program maupun kegiatan yang dibiayai oleh APBD, tetapi juga dari APBN dan dana transfer lainnya. B. Beberapa strategi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sragen antara lain menyusun roadmap atau peta jalan penanggulangan kemiskinan, yaitu RPKD tahun 2022-2026, memperbaiki data kemiskinan baru berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, by name, by address, pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah yang menjadi zona merah kemiskinan, pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan dan bantuan peralatan terhadap UMKM dan pemberian akses permodalan, diantaranya melalui program KURDA, membuat terobosan Desa Tumis, Desa Tuntas Miskin di wilayah desa ekstrim miskin dan zona merah kemiskinan versi Provinsi Jawa Tengah. Kemudahan dan iklim investasi yang kondusif, yaitu pelayanan perizinan yang dapat diakses melalui OSS. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan Partai Keadilan Sejahtera nomor 4. 3. Pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 menganggarkan belanja subsidi sebesar 2.500.000.000 rupiah. Dalam pelaksanaan subsidi, pemerintah memberikan subsidi bunga kepada UMKM yang melakukan pinjaman di bank milik pemerintah daerah. 4. Penerimaan siswa baru dengan jalur zonasi bagi sekolah dasar dapat mewujudkan pemerataan sekolah-sekolah unggul di masing-masing kecamatan, sehingga dengan sistem zonasi ini dapat mengalihkan konsentrasi penerimaan peserta didik di beberapa sekolah favorit ke sekolah-sekolah unggul di masing-masing kecamatan. 5. Terima kasih proses pembahasan APBD sesuai dengan aturan dan tepat waktu terkait penyerapan anggaran yang kurang maksimal, salah satunya disebabkan adanya kebijakan pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25%, serta adanya metode pembayaran terhadap belanja konstruksi di akhir waktu penyelesaian fisik bangunan.
Saya berikan tambahan pada hari ini pada saat bersama dengan KPK dilaporkan bahwa Kabupaten Sragen merupakan 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini penyerapan anggarannya yang terbaik dibanding dengan 55 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sehingga secara aturan, secara regulasi penyerapan anggaran kita masih masuk kategori baik. 6. Kemanfaatan pinjaman daerah di tahun 2022 telah dapat dirasakan masyarakat Sragen. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 2 ruas dan pembangunan pasar Nglangon yang ada di wilayah Kecamatan Sragen. Sedangkan rencana pinjaman pada tahun 2023 untuk pembangunan kantor Pemda terpadu, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan serta pembangunan makam Perno. Adapun untuk setoran pokok dan bunga pinjaman dibayarkan setelah pinjaman dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga penggunaannya efektif dan efisien. 7. Penanganan jalan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Adapun jalan rusak berat yang akan dilaksanakan perawatan sebanyak 25 ruas melalui program rekonstruksi jalan. 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Saudara Haryanto SPT. 1. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance berbasis teknologi telah diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen melalui berbagai program dan kegiatan dengan berbagai indikator capaian. Indikator capaian yang baik inilah wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dari BPK RI selama 7 kali berturut-turut. B. Capaian MCP KPK Monitoring Center of Prevention yang Kabupaten Sragen pada tahun 2021 masuk menjadi 20 besar di tingkat nasional dengan skor 93%. Dan pada hari ini ditampilkan bahwa Sragen peringkat kedua seluruh Jawa Tengah perolehan MCP, sementara sampai dengan bulan September 2022. Ini merupakan prestasi yang perlu untuk mendapatkan apresiasi. Kemudian pada survei penilaian integritas, baru saja kami tadi dapatkan bahwa Kabupaten Sragen mendapatkan skor 12, peringkat ke-12 di Jawa Tengah. Hal ini berarti upaya Sragen untuk mencegah korupsi sangatlah besar dan resiko Kabupaten Sragen melakukan korupsi masuk dalam kategori rendah. C. Indeks reformasi birokrasi yang semakin meningkat dengan kategori baik. D. Laporan hasil evaluasi SAKIP yang semakin membaik dengan nilai baik. E. Implementasi transaksi pembayaran non-tunai yang sudah diterapkan di semua SKPD, semua SD dan SMP negeri di Kabupaten Sragen, serta semua desa melalui aplikasi Siskodes. Hal ini diapresiasi oleh BPKP RI bahwa Kabupaten Sragen merupakan kabupaten yang pertama kali di Indonesia yang menerapkan transaksi non-tunai sampai dengan level desa. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 3,03, ini berarti kategori baik. Kabupaten Sragen mendapatkan anugerah kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2021 ini dengan kategori baik yang dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, serta berbagai capaian positif di berbagai bidang penyelenggaraan pemerintah. Nilai pencapaian beberapa indikator di atas
merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan good governance dan clean government. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk terus mengoptimalkan capaian dari good governance dan clean government di bumi Sukowati yang kita cintai ini. 2. Penerapan standar pelayanan minimum telah dilaksanakan di berbagai sektor layanan publik yang ada di Kabupaten Sragen, yaitu dengan berpedoman pada PP nomor 2 tahun 2008 dan Permendagri nomor 59 tahun 2021. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain melalui pembentukan sekolah unggul, intervensi terhadap perbaikan layanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi, penataan lingkungan, serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sragen, sehingga capaian IPM di Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun semakin membaik. 3. Realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar 3,75%, dengan posisi lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berbagai pelatihan, membuka akses bagi investor baru, meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai bentuk pelatihan, pemberdayaan petani dan nelayan baik oleh pemerintah Sragen maupun bekerja sama dengan pihak lain, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif, pengoptimalan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi. 4. Tingkat pengangguran Kabupaten Sragen tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,07% dengan berbagai langkah yang dilakukan, antara lain peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, mengadakan job fair bekerja sama dengan perusahaan di daerah Solo Raya, meningkatkan investasi daerah. 5. Berbagai terobosan dalam smart environment, pengembangan energi terbarukan dari sampah organik menjadi gas bio yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kami mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dengan menggunakan black soldier fly. Pengembangan sistem penangkap air hujan melalui teknologi IPAH, instalasi penangkapan air hujan. Perluasan wilayah zona ramah lingkungan melalui program Kampung Iklim. Pengembangan sistem pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi online, tabungan bank sampah dan jemput bola layanan sampah, serta pengembangan aplikasi permohonan pelaporan, dokumen lingkungan, dan pengawasan secara online berbasis website. 5. Fraksi Partai Gerindra PAN dengan juru bicara Saudara Dr. Andes Haji Jumari MH. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar. Program pelayanan dasar seperti Pamsimas, Kotaku, Ayowos, dan Desa Tumis memenuhi indikator SPM, melakukan survei IKM, membuka akses untuk dapat memberikan saran dan masukan melalui lapor Mbak Yuni, melalui beberapa kajian yang dilakukan seperti strategi sanitasi kabupaten, serta rencana induk sistem penyediaan percepatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas petani adalah sebagai berikut. Pembangunan destinasi desa wisata berbasis agropolitan yang dikemas dalam RDTR, memberikan pendampingan kepada desa mandiri energi, mendapatkan subsidi pupuk pertanian, pembangunan pemeliharaan jalan irigasi, bantuan bibit unggul, dan tahun 2022 sudah dibangun 2 embung di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe dan Desa Gading Kecamatan Tanon. Langkah pemerintah daerah untuk mengatasi pengangguran, utamanya mereka yang lulusan SLTA, dengan cara peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan membuka diklat dan kursus yang dilaksanakan oleh Disnaker. Dibuka kegiatan magang Jepang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sekaligus mencetak wirausaha muda, melakukan kegiatan job fair secara berkala, kemudahan dan iklim investasi yang kondusif, yaitu pelayanan perizinan berusaha sehingga semakin banyak menyerap tenaga kerja.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemerintah Kabupaten Sragen terkait pelaksanaan DAK fisik sebesar 128.841.945.681 rupiah, antara lain melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam pembahasan rencana kegiatan, memenuhi syarat salur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PMK, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik terhadap SKP 5. 6. Fraksi Demokrat Nasdem dengan juru bicara Saudari Asia SE. Terima kasih atas koreksi dan masukannya. Untuk landasan hukum pada nota keuangan untuk selanjutnya akan kami sesuaikan. 2. Dalam rangka mitigasi dan antisipasi siklus hidrometeorologi tahunan memasuki musim penghujan, BPBD Kabupaten Sragen menyiagakan personil PNS dan Satgas Penanggulangan Bencana dibantu oleh potensi relawan PB bekerja sama dengan TNI Polri dan Basarnas, serta forum pengurangan risiko bencana yang terbentuk di setiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dengan dilengkapi peralatan yang memadai. 3. BUMD Perbankan Sragen telah melakukan inovasi dalam hal pemberian kredit bersama dengan PT SMF Persero dalam hal kredit kepemilikan rumah, kredit renovasi rumah, kredit untuk konstruksi perumahan, dan PT BPR Bank Joko Tingkir juga telah dalam proses bekerja sama dengan Kementerian PUPR terkait RTLH dan BP2BT. 4. PT TKG Tekwan Indonesia direncanakan akan membangun pabrik sepatu. Saat ini sedang proses pembebasan lahan sehingga DPM PTSP Kabupaten Sragen belum menerima berkas permohonan perizinan pembangunan pabrik sepatu di Desa Bon Agung, Kecamatan Tanon. PT BPR Bank Joko Tingkir saat ini sedang melakukan proses ATM cardless, dan di sisi lain PT BPR Bank Joko Tingkir dapat membantu nasabahnya dalam menarik dananya di semua jaringan ATM. Dengan dibangunnya Gunung Kemukus menjadi objek wisata yang ramah lingkungan, maka jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari target PAD di awal tahun 2022 sebesar Rp189 juta per tanggal 26 September 2022, PAD Gunung Kemukus telah mencapai Rp843.064.000 atau telah mencapai 446,06% dari target yang telah ditetapkan kontribusi objek wisata Gunung Kemukus. Catatan khusus yang pertama, sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana transfer. Adapun pendapatan dana transfer setiap tahun mengalami penurunan, sedangkan pendapatan asli daerah khususnya pajak asli daerah antara lain pajak dan retribusi diperhitungkan berdasarkan potensi pajak dan retribusi daerah dan juga realisasi 3 tahun terakhir. 3. Besaran belanja pendidikan, kesehatan, dan perekonomian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang pendidikan, alokasi anggaran sebesar Rp758.698.688 atau sebesar 30,35%. B. Bidang kesehatan dengan alokasi anggaran Rp511.774.925.127 atau sebesar 20,5%. C. Bidang perekonomian sebesar Rp139.015.275.841 atau sebesar 5,57%. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Demikianlah tanggapan dan jawaban kami terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Mengenai saran dan harapan dari masing-masing fraksi, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, dan ridhonya untuk kita semua, sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini dapat disepakati tepat pada waktunya dan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen.
Selanjutnya, perkenankan kami untuk dapat membacakan pendapat Bupati Sragen atas penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sragen terhadap 2 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Sragen tentang 1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, dan 2 Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan pasal 73 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Permendagri nomor 80 tahun 2015 telah tentang pembentukan produk hukum daerah. Sebagai tindak lanjut atas pengantar penjelasan terhadap 2 raperda tersebut, kami sampaikan pendapat. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa. Mencermati raperda ini, kami mengusulkan adanya beberapa perbaikan dan penyempurnaan baik tata bahasa dan tata naskah maupun materi muatan raperda tersebut, antara lain 1. Pengaturan atau regulasi terkait mekanisme perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya menurut kami sudah cukup komprehensif, baik yang diatur di tingkat pusat dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maupun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Peraturan Bupati Sragen nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen nomor 17 tahun 2021, perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sragen nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa. Apabila peraturan tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan konsekuen, maka tujuan untuk mewujudkan perangkat desa yang berkompeten, profesional, dan berintegritas akan tercapai. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut hanya terkait dengan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Di Kabupaten Sragen telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen nomor 47 tahun 2019 tentang kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya di Kabupaten Sragen, di mana penghasilan tetap berdasar Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 sebagai berikut. Untuk kepala desa sebesar 2.426.640, sedangkan tahun 2020 penghasilan tetap kepala desa sebesar 4 juta. Untuk sekretaris desa sebesar Rp2.224.420, sedangkan tahun 2020 penghasilan tetap sekretaris desa sebesar Rp2.740.000. Untuk perangkat desa lainnya sebesar Rp2.022.200. Sejak tahun 2020 penghasilan tetap kebayan sebesar Rp2.350.000, sedangkan KASI atau KAUR sebesar Rp2.250.000.
Kami menyambut positif inisiatif DPRD Kabupaten Sragen terkait perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Perubahan tentunya bertujuan untuk memperbaiki yang sudah ada. Harus kita hindari perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa yang akhirnya akan menjadi kontraproduktif. Hal tersebut perlu dibahas dan dikaji lebih dalam sesuai mekanisme pembahasan pembentukan peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin dan pendengar Radio Publik Buana Asri yang berbahagia. Yang kedua, kami menanggapi mengenai Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah. Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas usul inisiatif DPRD yang telah menyusun Raperda penyelenggaraan pesantren dan madrasah. Kami sependapat bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud sangat dibutuhkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pesantren dan madrasah di Kabupaten Sragen. Mencermati Raperda ini, kami mengusulkan adanya beberapa perbaikan dan penyempurnaan, baik tata bahasa dan tata naskah maupun materi muatan Raperda tersebut. Antara lain, 1. Judul Raperda perlu diubah dengan memunculkan kata madrasah diniyah takmiliyah, karena apabila hanya madrasah akan merancu dengan madrasah formal di bawah naungan Kementerian Agama. 2. Konsideran, mengingat untuk dasar hukum peraturan perundang-undangan ada yang sudah diubah, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah dan Daerah sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 3. Ketentuan pasal 10 ayat 2 dan pasal 15 kata wajib agar diganti dengan kata dapat, karena wajib mengandung konsekuensi suatu keharusan dan berdampak akan adanya sanksi apabila tidak dilaksanakan. 4. Ketentuan pasal 21 menyebutkan tentang tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren, tetapi tidak diikuti penjelasan lagi baik pada ayat maupun pasal selanjutnya. 5. Judul pada bagian keempat seharusnya adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah, karena di dalam pasal-pasalnya menjelaskan tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Perbaikan dan penyempurnaan Raperda ini akan kami sampaikan pada saat pembahasan selanjutnya. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin dan pendengar Radio Publik Buana Asri yang berbahagia. Demikian pendapat kami atas 2 Raperda usul inisiatif DPRD Kabupaten Sragen. Semoga dapat memperjelas permasalahannya dan memperlancar penyelesaian kedua Raperda tersebut. Materi, tata bahasa, dan tata naskah akan kami harapkan dapat disempurnakan dalam pembahasan selanjutnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas perhatian rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pendapat tersebut di atas, kami mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas dengan semangat guyup rukun, gotong royong, mewujudkan masyarakat Sragen yang sejahtera dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sragen, Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Terima kasih kepada Saudari Bupati Sragen yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen serta pendapat Bupati Sragen terhadap Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa dan Raperda tentang penyelenggaraan pesantren dan madrasah Kabupaten Sragen secara maraton hampir 35 menit yang telah disampaikan. Aplaus buat Bupati Sragen. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023, yaitu rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dengan TAPD. Untuk itu nanti akan kami laksanakan di kemudian hari. Sedangkan pendapat Bupati Sragen akan dijawab oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2022 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen ini. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami atas nama dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun menghadiri jalannya rapat paripurna sampai dengan selesainya. Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Selasa 27 September 2022 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam wa bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.